Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas pengenalan interface atau tampilan dari aplikasi Microsoft Excel. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar menggunakan aplikasi Microsoft Excel, maka hari ini saya akan membahas pengenalan dari tampilan interface Microsoft Excel. Dan kebetulan saya menggunakan versi aplikasi 2019. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan bahas cara membuka dari aplikasi Microsoft Excel. Itu ada dua cara. Jadi teman-teman bisa melalui tombol Start kalau di OS 2007, kalau di OS 2010 seperti yang saya gunakan, teman-teman bisa menggunakan tombol Search yang sudah ada di sini. Tinggal klik saja, kemudian cari Microsoft Excel. Setelah muncul nanti teman-teman tinggal klik saja. Namun biasanya ketika kita menginstal aplikasi Office maksudnya, itu biasanya sudah muncul di desktop, maka kita tinggal mendouble kliknya saja. Nah, nanti karena saya menggunakan versi 2019, pertama kali teman-teman membuka aplikasi Microsoft Excel, maka akan masuk ke halaman ini. Di mana di sini nanti teman-teman akan disuguhkan atau akan ditampilkan kalau teman-teman connect ke internet, nanti akan muncul beberapa template-template yang sudah disediakan oleh aplikasi bawaannya. Nah, namun karena sekarang saya nggak akan membahas ke sana, saya akan membahas interface, maka kita pilih blank workbook saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama atau tampilan awal aplikasi Microsoft Excel. Di mana di sini ada 17 komponen yang wajib teman-teman ketahui. Kenapa kita harus mengetahui ke 17 komponen itu? Karena ketika nanti kita bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kita tidak akan kebingungan pada saat menggunakan tools-tools yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita bahas apa saja ke-17 komponen dari tampilan Microsoft Excel itu. Yang pertama ada Quick Access. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini di atas ada beberapa option atau button-button atau tombol-tombol. Nah, ini adalah Quick Access yang disediakan di aplikasi Microsoft Excel. Apa itu Quick Access? Jadi Quick Access itu kumpulan tombol atau perintah yang dapat mempercepat kinerja atau pekerjaan teman-teman yang isinya sebenarnya hampir sama dengan tampilan Office button. Nah, di sini juga sudah disediakan customize Quick Access toolbarnya. Teman-teman bisa memunculkan tombol-tombol yang ingin teman-teman munculkan supaya nanti mempercepat pekerjaan. Misalkan untuk Quick Print. Nah, nanti akan muncul gambar printer di sini atau tombol di sini sehingga nanti teman-teman tidak kebingungan atau akan lebih cepat ketika teman-teman mau mengakses sebuah perintah. Lanjut yang kedua ada title bar. Jadi title bar itu adalah nama file. Ini defaultnya namanya book one. Jadi pertama kali teman-teman membuka aplikasi Microsoft Excel pasti akan melihat nama book one. Ini nanti ketika kita save dengan nama file yang kita inginkan sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan itu akan berubah. Oke, lanjut yang ketiga itu ada tab menu ribbon. Di sini ada daftar menu yang ada di atas. Ini namanya tab menu ribbon, yang artinya adalah barisan yang terdiri dari perintah menu utama yang disediakan oleh Microsoft Excel, yang terdiri dari home, insert, page layout, dan menu-menu yang lainnya. Namun di sini ada satu menu atau ada beberapa menu yang tersembunyi dan dia akan muncul ketika kita membuka sebuah bidang. Misalkan kita membuat bidang kotak, maka nanti akan ada menu format di sini. Seperti itu. Lanjut yang keempat, ada yang namanya ribbon. Nah, ini adalah ribbon. Jadi ribbon itu tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. Misalkan ini yang kita lihat adalah ribbon dari tab menu ribbon home. Nah, dari menu ribbon home ini ada ribbonnya. Nah, ada tombol-tombol bergambarnya yang berisi perintah-perintah.
Misalkan ada paste, ada cut, copy, format painter dan lain sebagainya. Untuk fungsi-fungsinya mungkin nanti akan saya share modul fungsi dari tools yang ada di Microsoft Excel nanti di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Kemudian ada kontrol jendela. Jadi kontrol jendela itu bisa teman-teman lihat di pojok sini. Itu adalah kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengatur ukuran dari tampilannya. Ada jendela kerja, kemudian ada minimize, ada maximize, kemudian ada restore down, kemudian ada close yang ini. Nah, ini adalah kontrol jendela. Oke, lanjut. Yang keenam ada tab worksheet. Nah, ini adalah worksheet. Jadi setiap kolom memiliki nama, setiap sheet maksud saya. Jadi setiap sheet yang ada di sini itu bisa kita ganti namanya, dan ini adalah tab worksheet. Jadi kita bisa memiliki beberapa sheet dalam satu pekerjaan. Nah, jadi fungsi dari tab worksheet ini adalah perintah di mana teman-teman bisa berpindah kertas kerja dengan mudah. Jadi dalam satu interface atau dalam satu file Excel ini teman-teman bisa memiliki lebih dari satu pekerjaan. Misalkan sheet 1 tentang penggajian, misalkan sheet 2 tentang pembelian barang, sheet 3 tentang data supplier, sheet 4 tentang data karyawan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman dalam berpindah kertas kerja dengan mudah. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya kolom. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada kolom A, B, C, ini adalah kolom. Jadi kolom itu memiliki nama berdasarkan abjad. Nah, ada A, B dan seterusnya sampai Z, kemudian dilanjut dari AA itu sampai XFD kalau nggak salah. Jadi A sampai Z dilanjut dari kolom AA sampai XFD. Nah, ini AA sampai XFD. Teman-teman bisa scroll ke sebelah sana. Itu kolom. Kita lanjut yang ke-8 ada baris. Nah, kalau baris itu memiliki nama berdasarkan angka. Nah, ini ada dari 1 sampai seterusnya. Dan kolom itu memiliki jumlah dari 1 itu sampai kolom ke 1.048.576 kolom kalau nggak salah ya. 1.048.576 kolom. Itu untuk kolom. Nah, ini. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen ke-9 ada dokumen area. Nah, ini adalah dokumen area seperti yang teman-teman lihat. Jadi dokumen area ini merupakan lembar kerja yang aktif yang akan nanti teman-teman gunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian ada name box. Nah, name box ini biasanya berisi nama sel yang sedang aktif. Nah, misalkan ini adalah name box. Nah, yang atas di sini. Jadi ketika saya klik di sini, maka dia akan muncul namanya H12. Jadi H, kolom H, baris ke-12. Nah, itu adalah name box yang ini. Saya klik di sini, dia akan berganti nama menjadi D11, kolom D, baris ke-11. Lanjut komponen yang ke-9, ke-11 ya. Lanjut komponen ke-11 ada formula bar. Nah, formula bar itu adanya di sini. Jadi dia adalah kotak yang berisi rumus atau fungsi dari sebuah sel. Nah, jadi nanti kita akan belajar rumus itu di formula bar di sini. Lanjut komponen ke-12 ada yang namanya horizontal scroll bar. Nah, horizontal scroll bar itu yang ini. Jadi dia memiliki fungsi untuk menggeser layar ke kiri atau ke kanan. Nah, yang ke-13
Ada yang namanya vertical scroll bar. Nah, yang ini. Jadi dia berfungsi untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Itu. Lanjut komponen yang ke-14. Yang ke-14 itu ada sel aktif. Nah, sel aktif itu adalah sel yang kita klik seperti ini, yang ada garis tebalnya. Jadi dia itu tempat menuliskan atau mengedit data yang dikelilingi oleh garis yang tebal itu ya, yang ini ya. Nah, saya klik di sini berarti inilah yang aktif. I7. Saya klik di sini D9 berarti ini adalah sel D9. Nah, ini adalah sel aktif. Nah, ini harus teman-teman pahami juga. Kemudian yang ke-15 itu ada yang namanya status bar. Nah, status bar itu adanya di sini. Nah, jadi status bar itu kumpulan informasi terkait status dari program Excel atau worksheet yang sedang aktif di sini. Misalkan di sini ada tulisannya ready, berarti kertas kerja ini sudah siap kita gunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Lanjut yang ke-16 yang harus teman-teman pahami juga adalah zoom. Nah, di sini ada zoom. Ini zoomnya 100%. Jadi normalnya memang keadaannya dalam posisi 100%. Nah, zoom ini berisi perintah untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja yang nanti teman-teman gunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Saya perkecil maka lembar kerjanya akan mengecil, saya perbesar maka lembar kerjanya akan membesar. Lanjut yang terakhir yang ke-17 adalah tombol viewer. Nah, mana tombol viewer? Nah, ini tombol viewer ada di sebelah zoom di sini. Jadi tombol viewer ini terdiri dari perintah untuk merubah tampilan layar. Nah, di sini terdiri dari normal. Nah, ini adalah tampilan normal seperti ini yang teman-teman lihat. Kemudian ada tampilan page layout. Nah, tampilan page layout seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti kertas halaman di Microsoft Word ya. Kemudian ada tampilan page break preview yang ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini untuk page break preview. Biasanya ini digunakan ketika digunakan untuk aplikasi yang dibuat di Microsoft Excel untuk membuat tampilan-tampilannya. Namun kita pilih saja ke normal seperti ini. Itu adalah 17 komponen yang wajib teman-teman pahami dan wajib teman-teman ketahui agar nanti tidak kebingungan pada saat teman-teman melakukan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya yang baru belajar Microsoft Excel. Sekian, jangan lupa subscribe dan share channel ini agar saya semangat untuk memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.